Ditunjuk langsung Antonio Guterres, Jokowi siap jadi sekjen PBB selanjutnya. Has been doing, and in particular the action of President Widodo. I think in a very difficult context in which the geopolitical divides have reached the climax, Indonesia has demonstrated an enormous capacity to bring parties together, to finally address seriously what it is, a global financial and economic system that is deeply unjust and that has promoted enormous inequality, especially in the uneven distribution of resources. Kekayaan dunia ini adalah tanggung jawab yang harus kita tunaikan dengan baik. Kita ingin mensinergikan upaya menciptakan perdamaian baik di kawasan kita maupun bagi perdamaian dunia. Inilah bukti bahwa keputusan saya untuk bergabung sama Presiden Joko Widodo, ternyata keputusan saya tidak salah. Ini buktinya, pemerintah ini banyak kekurangan, kita akui. Tapi ini hasil yang kita capai bersama. Mayoritas anggota PBB ajukan Jokowi sebagai sekjen PBB baru. Kepercayaan dunia ini adalah tanggung jawab yang harus kita tunaikan dengan baik. Kita ingin mensinergikan upaya menciptakan perdamaian baik di kawasan kita maupun bagi perdamaian dunia. Inilah bukti bahwa keputusan saya untuk bergabung sama Presiden Joko Widodo, ternyata keputusan saya tidak salah. Ini buktinya, pemerintah ini banyak kekurangan, kita akui, tapi ini hasil yang kita capai bersama. Dan berbagai kalangan baik kepala negara hingga pengamat politik menilai Presiden Joko Widodo layak menduduki jabatan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PBB setelah lengser dari jabatannya. Pernyataan itu muncul menanggapi ucapan Jokowi yang menyebut akan fokus pada sektor lingkungan hidup setelah tak lagi menjadi presiden. Diketahui masa jabatan Jokowi akan habis pada 20 Oktober 2024 atau 2 tahun lagi. Karena legasi yang luar biasa, maka layak mantan Presiden Jokowi berhenti atau 20 Oktober itu layak dijadikan sekjen PBB. Kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Senayan, Jakarta. Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada atau UGM Melati Sugiono merupakan jabatan politik dari tingkat internasional. Channel karena PBB merupakan perwakilan dari negara-negara, maka ia menyebut seorang sekjen PBB harus bisa diterima oleh semua anggotanya. Khususnya negara besar dilihat dari satu sisi, tentu saja dengan posisi kita saat ini. Jokowi bisa dengan mudah menjadi sekjen, akan tetapi posisi tersebut sejauh ini diisi oleh mereka yang sudah lama berkarya di PBB. Dan tentunya direstui oleh Amerika Serikat. Sekjen PBB saat ini Antonio Guterres misalnya, ia sebelumnya pernah berkiprah di United Nations High Commissioner for Review pada UNHCR pada Juni 2005 hingga Desember 2015. Karena itu, sekjen PBB tidak terkait dengan posisi suatu negara, melainkan lebih pada personalitas itu juga harus ditunjukkan juga dalam kaitannya dengan konstelasi politik negara-negara besar di sana, karena PBB itu sebagai sebuah lembaga negara yang paling universal dan juga memberi legitimasi bagi kebijakan sebuah negara. Maka, peran sekjen PBB sangatlah penting bagi negara-negara besar. Bagi negara-negara besar dilihat dari sejarahnya. Para sekjen PBB sejauh ini jarang berasal dari negara-negara besar, bahkan tidak tokoh Amerika Serikat yang pernah menduduki jabatan itu dari Asia. Beberapa nama yang pernah menjabat sebagai sekjen PBB adalah Ban Ki-moon dari 2007 sampai 2016. Dari Korea Selatan dan Lutan dari Myanmar. Terlepas dari itu, Muhadi menuturkan bahwa isu dukungan tokoh Indonesia menjadi sekjen PBB bukan kali pertama berhembus. Sebelumnya, Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah diusulkan menjadi sekjen PBB. Saya kira apa yang dilakukan Pak SBY dan Jokowi sebenarnya relatif sama ya, dalam artian posisi luar negeri kita dan prestasi di dalam negeri, akan tetapi power atau kepopuleran Presiden Jokowi jauh melebihi presiden manapun. Bahkan mungkin hampir sama dengan kepopularisasi dan Soekarno. Dulu satu-satunya yang memungkinkan akan menjadi penghalang Presiden Jokowi menjadi sekjen PBB adalah Amerika Serikat. Demikian ujarnya. Sekjen PBB untuk Ibu Deres memuji keberhasilan Presiden Indonesia Joko Widodo dalam pelaksanaan